Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes banget. Kita ulang lagi biar lebih semangat ya Ibu ya. Ibu-ibu yang ada di Komplek Puspitek Masjid Bahrul Ulum. Sekali lagi saya berikan salam, mohon salamnya dijawab dengan ikhlas dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, salam itu doa, apalagi kalau dibalas doa itu dengan doa yang penuh dengan keikhlasan dan penuh semangat. Insya Allah Allah beri keberkahan bagi kita semua. Amin. Begitu juga dengan Anda pemirsa yang ada di rumah, doa kami, harapan kami, Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini kita bisa kembali lagi bersilaturahim untuk mendengarkan guru-guru kita memberikan kajian dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa kita juga akan mengangkat tema-tema yang dekat dengan keseharian. Bu, Bu, zaman sekarang banyak orang stres. Banyak orang stres. Banyak orang stres. Lihat di TV, lihat di medsos, lihat di TikTok, semuanya. Itu kalau dengar cerita mereka, aduh kayaknya perlu healing nih. Dan gak jarang di antara orang-orang atau anak-anak muda yang ada sekarang ini, mereka karena gampang stres itu punya kecenderungan ingin bunuh diri. Gak cuman orang tua, anak usia pelajar, SMA pun ada, kuliahan pun ada. Kalau dulu kita biasa dengar Bu orang mau bunuh diri gara-gara putus cinta, ada apa ada? Ada. Zaman sekarang itu udah gak musim katanya. Nah ini jadi satu PR bagi kita umat muslim, kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk mendidik anak-anak kita supaya gak gampang stres. Nah untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir guru-guru kita yang insya Allah akan menenangkan hati kita, memberikan pencerahan kepada kita mengenai ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Untuk itu izinkan saya memberikan salam hormat dan takzim saya kepada kita Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah Pak Kiai David Holik. Ya. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah makan sehat. Nah ngomong-ngomong soal sehat zaman sekarang Kiai nggak cuman cukup sehat jasmaninya. Tapi rohani juga sehat. Betul. Tapi ada satu lagi. Dompet juga harus sehat. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai sudah hadir sini Kiai ya. Samping beliau sudah hadir juga guru kita Ustadz Samsul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Sehat, ceria, bahagia. Luar biasa. Ngelihat wajah Ustadz ya Bu ya. Cerah banget nih kelihatan ini. Lampu. Hidupnya kayak gak ada beban nih Ustadz nih. Insya Allah gak ada. Alhamdulillah. Apalagi setelah selesai acara ini makin bahagia. Ya Allah ya Rabbi. Makasih banyak Ustadz udah datang sini Ustadz ya. Afwan. Baik, samping Ustadz Samsul Rahman hadir juga di tengah-tengah ini Bu. Beliau ini adalah lulusan dari Al-Azhar Kairo, yaitu Al-Mukarram Ustadz Asnan Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. David Holik. Amin ya Allah. Kita doakan nih. masih proses masih belajar. Ya. Insya Allah. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Ustadz Asnan Purba. Ya. Ustadz cerita sedikit dong Ustadz sebelum kita awalin. Kalau waktu zaman kuliah di Kairo itu banyak anak-anak muda Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana yang stres nggak ngadepin dosen-dosennya? Ada nggak Ustadz? Alhamdulillah sekarang mahasiswa Al-Azhar itu dari Indonesia sudah 20.000 mahasiswa. Masya Allah. Stres banyak,
lumayan. Heeh. Kenapa? Karena lulus sarjananya harus hafal minimal 10 juz Al-Quran. Masya Allah. Dites lisan dan tulisan. Allah. Nggak lulus 1, ngulang lagi tahun depan. Ya Allah. Rasanya gitu. Ngilang ngatasin stresnya gimana Ustadz? Tapi nanti aja Alhamdulillah. jawabnya. Insya Allah. Nanti aja jawabnya. Terima kasih ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak guru-guruku yang akan membagikan ilmunya di kesempatan berbahagia ini. Tapi sebelumnya saya akan ajak bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang ada di iNews TV tentunya untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, proses pendewasaan bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Banyak tantangan dan juga rintangan yang akan dihadapi. Tak heran, sering kita dengar banyak sekali generasi muda yang kehilangan motivasi hidup, lalu putus asa bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Pasalnya, hidup ini memang penuh dengan cobaan. Itu adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Lantas, apa solusi yang dianjurkan oleh Islam agar keputusasaan tidak berakhir begitu saja? Iya, itu dia tadi ya, gambaran orang-orang yang dengan cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri dirinya karena nganggap bahwa masalah itu nggak ada penyelesaiannya kecuali itu. Ya, ini masalahnya ada di kesehatan jiwa atau kesehatan mentalnya. Nah, ngomong-ngomong mengenai tema ini atau mungkin ada yang berkaitan dengan ini sedikit-sedikit, ada nggak yang mau curhat? Silakan, Ibu atau Bapak. Ya, Ibu, silakan. Nama Ibu apa? Ibu siapa dan pertanyaannya apa? Nama saya Siti Rohmah dari pengajian Puspitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Rohmah. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana nasib orang yang mengakhiri hidupnya padahal semasa hidupnya dia orang beriman dan baik? Apakah pahalanya akan sia-sia? Oh ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Bu Siti Rohmah. Kiai, guru-guruku, mohon dibahas pertama yang tayangan viral dan mungkin juga bisa dijawab pertanyaan oleh Ibu Siti Rohmah tadi. Silahkan Kiai, fadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah yang datang dari kehidupan kita ini memang al-mas'alatu nisfun minal hayati. Problem itu sebagian dari kehidupan kita. Nah, ada pertanyaan tadi, bagaimana orang gara-gara banyak problem lalu bunuh diri? Apakah kebaikannya itu hilang apa tidak? Menurut pendapat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa inna man qatala nafsahu, barang siapa yang telah membunuh dirinya sendiri, itu adalah kana ismuhu aksara mimman qatala ghairuhu. Dosanya lebih besar daripada orang membunuh orang lain. Jadi menghilangkan nyawa dirinya sendiri itu dosanya lebih besar daripada menghilangkan nyawa orang. Sementara menghilangkan nyawa orang lain saja itu masuk dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar. Itu Nabi melarang, istanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Salah satunya adalah qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada alasan tertentu. Nah, sekarang bagaimana ini orang membunuh dirinya sendiri, sementara mungkin mudanya orang baik-baik. Memang secara teks, orang yang melakukan perbuatan bunuh diri dalam hadis disebutkan dia akan khalidan muhalladan
fiha abadan. Jadi akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, dalam memahami teks ini, para ulama berbeda pendapat. Salah satunya adalah seorang ulama berpendapat bahwa teks ini harus dipahami bahwa orang yang membunuh atau melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri, kalau ia meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang halal, maka dianggap irtadda anil millah, keluar dari agama, maka kafir. Itu dipahami seperti itu. Nah, pemahaman Khalid dan Muhallada selama-lamanya itu hanya kinayah saja. Tetapi sebagian ulama berpendapat masih dianggap sebagai muslim dan ada peluang potensi untuk masuk surga. Ya. Saya kira itu kira-kira pendapat ulama. Ya, baik. Terima kasih banyak Kiai. Silakan selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Ustadz Asnan Purba. Silakan Fadil Ustadz. Baik, terima kasih Dr. David. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Penjelasan Pak Kiai tadi sudah memberikan penjelasan yang cukup tegas. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuka Al-Quran surat At-Taghabun, surat An-Nisa ayat 29 ayat 30. Nah, boleh dilihat di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Apa kata Allah di situ? Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Nah, surat An-Nisa ayat 29-30. Ayat 29-30. Kemudian Allah katakan, "Wa may ya'mal dzalika zulman wa udwana." Barang siapa atau may yaf'al dzalika zulman wa udwana, barang siapa yang melakukannya dengan kezaliman dan penuh permusuhan, saufa nuslihi nara. Nah, tadi jelas akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan mudah sekali bagi Allah untuk memasukkannya. Ada sebuah tafsir kontemporer yang menarik menyikapi ayat ini. Profesor Dr. Muhammad Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasit Grand Syekh Al-Azhar mengatakan bukan berarti orang-orang yang ingin cepat mati itu dia ingin bertemu Allah. Ada orang yang memang tidak sanggup menghadapi hidup ini ingin cepat mati. Nah, orang-orang inilah yang Allah ancam. Karena kalau kita baca kisah salafus soleh, banyak yang ingin cepat mati. Para ulama besar itu ingin cepat mati bertemu Allah. Karena tidak ada kebahagiaan yang besar kecuali bertemu Allah dengan husnul khotimah. Tapi ini masalahnya bunuh diri. Maka Allah ancam di situ dengan kata-kata Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Nah, saya ingin menambahkan kalau orang yang ingin cepat mati boleh atau tidak, kan begitu? Nah, ada hadis yang lain, Rasul katakan, la yatamannayanna ahadukum al-mauta min durrin asobah. Tidak boleh karena banyaknya penderitaan, suami nggak perhatian, begitu ya, Bu ya? Atau suami nambah lagi bunuh diri aja lah, kan begitu ya? Atau suami juga ya Allah, istri diajarin nggak mau berubah, udah bunuh diri aja. Kalaupun harus begitu, ada doanya Rasul ajarkan. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ya Allah, kalau memang hidupku ini membuat aku lebih baik, maka berikan aku panjang umur untuk itu. Dan kalau wafatku ini lebih baik, maka berikan aku wafat yang terbaik. Ini penting di sini digarisbawahi kepada Bapak Ibu sekalian supaya jangan mudah minta mati kepada Allah sementara amal ibadah kita belum siap. Orang yang wafat mendahului kita berbaik sangkalah. Mungkin Allah sedang menghentikan dosa-dosanya.
dan kita diberi umur panjang sampai saat ini, berbaik sangkalah Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Masya Demikian. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Asnan Pubra. Silakan selanjutnya Ustadz kita yang wajahnya cerah, Masya Allah. merona. Ustadz Samsur Rahman. Betul Ustadz Afwan. Bang Silakan. David Khalid, terima kasih. Ustadz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak apa kabar? Baik. Jawab sehat, Sehat. ceria, Ceria. bahagia. Bahagia. Insya Allah bahagia semua di sini. Amin. Menanggapi pertanyaan ini dan mendengarkan pesan dan tausiah dari dua guru kita ini yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat semuanya, panjang Amin. umur dalam kebaikan, Amin. dan semua para pemirsa iNews TV dalam acara cahaya Hati Indonesia. hati, semuanya mudah-mudahan dalam berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Banyak orang mengira bahwa kematian menyelesaikan masalah. Banyak orang mengira setelah meninggal dunia itu sudah tidak ada masalah. Padahal justru setelah meninggal itulah justru banyak masalah. Tergantung bagaimana amal perbuatan kita selama di dunia. Kalau selama di dunia kebaikan-kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, maka mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah. Bapak Ibu, jamaah sekalian dan para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata setelah orang meninggal dunia, itu semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Bahayanya kalau dia meninggal ya karena bunuh diri. Kita ini Bapak Ibu nggak berhak atas diri kita loh. Hanya Allah yang berhak atas diri kita. Bagaimana mungkin kita menyakiti diri kita sendiri padahal tubuh kita ini saja adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting sekali kita kembali kepada Allah. Kalau Allah mau mah gampang, kun, jadi kita baik. Tapi yang Allah mau adalah mau nggak kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua selesai, hidup dalam tekanan, hidup dalam masalah. Insya Allah kita akan lanjut dalam segmen berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz. Ya Allah, siapa bilang ya kan bunuh diri itu bisa mengakhiri masalah. Justru setelah kita wafat, kita meninggal, kita harus siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita dan semua masalah yang kita buat, ya kan? Nah makanya jadi logikanya harus dipakai itu ya. Gimana caranya supaya kita buat yang punya masalah, stres ya, Islam mengajarkan untuk menjadi orang-orang yang tenang jiwanya ya. Bagaimana Islam mengajarkan itu dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Imam